Sementara itu Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendukung jika Israel diseret ke Mahkamah Internasional setelah menggempur habis-habisan Palestina. Retno Marsudi juga menegaskan akar masalah konflik di Palestina harus diselesaikan, yakni pendudukan ilegal Israel terhadap negara itu. Pernyataan tersebut disampaikan Retno pada sidang Majelis Umum PBB yang membahas soal Palestina di New York pada Rabu lalu. Selama agresi yang dimulai pada 7 Oktober 2023, Israel menyerang warga dan objek sipil seperti sekolah dan rumah sakit. Lebih dari 14.800 orang di Palestina meninggal akibat genosida yang dilakukan Israel. What has taken place in Gaza are clear violation of international humanitarian law, and failure to act may equal to complicity. We must also call out double standard in the application of international law, which seriously undermine the sanctity of the law itself. Indonesia therefore support efforts to ensure accountability of Israel at various relevant forums, including the International Court of Justice. Indonesia mendorong gencatan senjata di jalur Gaza bisa dilakukan secara permanen dan meminta Israel mempertanggungjawabkan pelanggaran terhadap hukum internasional di Mahkamah Internasional. Bagaimana kemudian Indonesia bisa memaksimalkan peran diplomasi dalam upaya untuk mendesak Israel menghentikan serangannya ke jalur Gaza? Kita akan berbincang dengan dosen Departemen Hubungan Internasional Visipol Universitas Gadjah Mada, Siti Mutia Setiawati. Bu Mutia, selamat malam. Selamat malam. Bu Mutia, gencatan senjata ternyata tidak berhasil menghentikan serangan Israel ke jalur Gaza, dan apakah kemudian gencatan senjata permanen seperti yang didesak oleh sejumlah kepala negara dapat diwujudkan? Ya, kalau gencatan senjata itu memang salah satu upaya untuk menghentikan konflik, ya. Jadi konflik ini kan sudah berlarut dan memang harus dihentikan gitu. Kalau saya ditanya mengenai apakah gencatan senjata bisa diwujudkan, terutama gencatan senjata permanen, saya sebetulnya sudah pernah ditanya ini, dan sebetulnya sangat tergantung pada political will atau kemauan baik dari Israel, terutama yang yang dalam posisi ini adalah pihak yang perang ini, posisi Israel adalah pihak yang lebih kuat gitu, ya. Dia akan merasa lebih kuat. Perang Gaza ini, perang antara Hamas dengan Israel ini adalah perang yang tidak seimbang. Ya, kita bisa melihat Israel berani menyerang demikian hebatnya ke wilayah Gaza karena merasa kuat. Itu yang harus dicatat, ya. Karena di belakang dia ada Amerika Serikat, dan kalau saya melihat negara-negara anggota Uni Eropa kecuali Spanyol itu semuanya berada di belakang Israel, sehingga ini kekuatan yang tidak seimbang, perang yang sangat tidak seimbang. Sementara Hamas itu mewakili perjuangan Arab Palestina, yang bahkan Fatah pun tidak ikut serta dalam membela Arab Palestina di Gaza, ya, yang itu bagian dari perjuangan Palestina. Jadi gencatan senjata yang permanen itu sangat tergantung pada kemauan politik negara yang lebih besar, yaitu dalam hal ini Israel. Kalau Israel di belakangnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, selama mereka juga tidak punya political will untuk mendesak Israel mau mentaati gencatan senjata yang permanen, saya pesimis bahwa gencatan senjata permanen itu bisa diwujudkan. Kalaupun gencatan senjata permanen bisa diwujudkan, sebetulnya itu juga hanya menyelesaikan konflik sementara saja. Karena dalam teori gencatan senjata itu harus diikuti dengan perundingan. Perundingan antara negara penjajah dan negara yang dijajah harus membicarakan mengenai kemerdekaan negara yang dijajah. Tanpa itu ini akan berulang-ulang, karena saya amati sejak 2008 Israel itu secara rutin antara 2 sampai 3 tahun pasti menyerang jalur Gaza, ya, karena tidak ada penyelesaian yang permanen gitu. Baik, karena gencatan senjata ini hanya sementara,
harus melihat will kedua negara dan solusi yang ada saat ini memang tidak menyentuh akar permasalahan, begitu ya Ibu Mutia. Bagaimana kemudian kita bisa, karena ini ramai dibicarakan solusinya adalah solusi dua negara, two state solution, tapi ketika posisinya tidak setara begitu, bagaimana kemudian secara konkret kita bisa melihat ada solusi atas apa yang terjadi saat ini? Ya, baik. Dulu saya pernah mengatakan bahwa two state solution itu merupakan solusi yang paling rasional ya saat ini. Karena apa? Belum ada solusi yang lain gitu ya. Tetapi two state solution itu tidak adil. Jadi penyelesaian sebuah konflik itu juga harus mendasarkan pada keadilan. Ya, two state solution itu tidak adil bagi Palestina. Mengapa? Sekarang ini menurut beberapa tulisan dan juga saya mengikuti Al Jazeera bahwa Israel itu telah menguasai atau menduduki 4/5 wilayah Palestina, ya. 4/5 itu sudah dikuasai oleh Israel. Sementara yang Arab Palestina hanya tinggal 1/5 seluruh wilayah Palestina. Sedangkan penduduk kedua belah pihak, penduduk Yahudi itu 7 juta dan penduduk Arab Palestina karena birth rate-nya itu tinggi, dia 7,5 juta. Sangat tidak adil two state solution kalau Arab Palestina hanya menerima 1/5 wilayah dan Israel menerima 4/5 bagian. Jadi two state solution itu tidak adil. Apa yang adil adalah kita mendorong berdirinya negara demokratik Israel Palestina, di mana orang Arab Palestina dan orang Yahudi bisa berdampingan dengan damai dengan manajemen demokratisasi, negara yang demokratis di mana semua warga negara mempunyai hak yang sama. Itu ya, jadi bahwa negara yang demokratis itu kekuasaan harus dibagi, kekuasaan harus dibatasi, dan kekuasaan harus diawasi. Ini yang kita kalau secara teori idealnya adalah mendirikan negara yang baru, yang itu negara yang demokratis ya, di mana kedua belah pihak itu bisa hidup berdampingan dengan damai. Kalau Israel tidak mau dengan orang Arab Palestina, ya dia berarti memang rasis gitu negaranya ya, seperti tuduhan orang-orang kalau tidak mau berdampingan dengan orang Arab Palestina ya itu rasis, padahal sudah kenyataan bahwa orang Arab Palestina itu ternyata penduduknya exceeding orang Yahudi gitu. Jika itu kemudian salah satu teori yang kira-kira bisa menjadi solusi ketika two state solution bisa dikatakan tidak adil begitu ya, tadi analisa Bu Mutia mengatakan demikian. Anda melihat bagaimana peran-peran negara ataupun masyarakat internasional sejauh ini? Kita tahu kemarin gencatan senjata merupakan buah dari lobby-lobby. Ada peran Qatar di sana, ada Mesir di sana, dan kita tahu juga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat hadir di Israel dan kemudian keluarlah gencatan senjata sekitar 6-7 hari ini. Tapi ke depannya secara konkret, bagaimana kita berharap dan Indonesia bisa memainkan peran diplomasinya secara maksimal? Ya, jadi kalau diplomasi yang akhir-akhir ini dilakukan kan karena pertemuan para Menlu OKI atau Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Arab di Riyadh tanggal 11 November yang lalu, itu levelnya Menteri Luar Negeri ya. Kalau levelnya Menteri Luar Negeri dalam teori diplomasi itu memang tidak kuat ya, tidak sekuat kalau misalnya mereka itu kepala negara. Ya, memang itu kenyataan. Jadi level-level diplomasi itu yang paling tinggi mewakili negara memang kepala negara atau wakilnya. Itu bisa ya. Tapi kalau level Menteri Luar Negeri capaiannya juga kurang bisa ditaati nanti kalau mengeluarkan suatu komunikasi bersama atau pernyataan bersama begitu. Ya, idenya sekarang ini kan Ibu Menlu akan mengajukan Israel ya, Ibu Menlu karena bersama 5 negara
anggota OKI lainnya itu mendapat mandat untuk menyelesaikan ini ya. Tapi sekali lagi karena ini Menlu, sementara kalau kita akan mengajukan ke Mahkamah Internasional, bagaimana cara mengajukan Israel ke Mahkamah Internasional? Kita sudah punya bukti-bukti ya bahwa Israel itu melakukan genosida terhadap bangsa Arab Palestina, kekejamannya sudah luar biasa seperti yang terlihat di dalam film ini. Ya, itu harusnya diajukan ke Mahkamah Internasional. Tetapi Mahkamah Internasional itu yang mengajukan harus negara. Lah, yang mewakili negara itu kan kepala negara, bukan Menteri Luar Negeri. Jadi memang harus ditingkatkan setelah Ibu Menlu, ya harus ditingkatkan itu levelnya adalah kepala negara ya. Dalam hal ini presiden dari semua anggota OKI mendesak kepada PBB atau mengajukan kepada Mahkamah Internasional untuk menyeret Israel sebagai pelanggar hukum humaniter dan hukum internasional dalam hal ini peperangan. Tapi harus diingat juga bahwa Mahkamah Internasional ataupun hukum internasional yang lain itu adalah dibuat oleh, ini saya mengutip dari Profesor Safriani ya, ahli hukum internasional dari UII. Beliau mengatakan bahwa semua hukum internasional itu dibuat oleh negara maju untuk kepentingan mereka tentu saja. Lah, Ibu Menteri Luar Negeri kita yang dalam pernyataan persnya yang saya tangkap sangat bagus mengatakan bahwa kami ini mewakili negara South ya, negara belahan bumi selatan yang selalu diberi wejangan atau diberi kuliah oleh negara-negara maju harus menghormati sovereignty negara lain, menghormati kedaulatan negara lain, harus menerapkan equality, persamaan ya, menghormati hak asasi manusia. Mana gitu ya tagihan Ibu Menteri kan mana kok negara maju yang mendengung-dengungkan tentang penghormatan terhadap kedaulatan, keadilan, hak asasi manusia, penghormatan pada hukum internasional, tidak berbicara ketika Israel melakukan serangan yang hebat ini. Itu yang saya tangkap dari pernyataan pers Ibu Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi. Oke, baik. Artinya kita tunggu bagaimana langkah konkret kepala negara, tidak hanya Indonesia, mungkin bersama dengan kepala negara lainnya begitu ya, sehingga kemudian langkahnya menjadi... Secara teori begitu, ya. Kita harapkan tidak hanya secara teori saja, tapi secara konkret kita tunggu bagaimana will dari kepala negara kita ataupun negara-negara lainnya. Kita tidak ingin genosida ini berlangsung cukup lama di Gaza, Palestina. Ibu Mutia, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih.